Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum.
Ada yang begitu kan? Suaranya mungkin kayak perempuan. Ini enggak, ini suaranya tuh suara khas laki-laki yang tegas, bukan serak sampai terlalu keras, enggak. Pas suaranya itu. Sangat nikmat untuk didengarkan. Kemudian ahwar. Ahwar itu bagian putih matanya juga sangat terlihat jelas. Jadi yang hitam sangat hitam, yang putih sangat putih. Jadi warnanya kontras itu ketika dipandang mata itu kelihatan sangat indah. Kemudian setelah itu ahwar akhal. Akhal itu seakan-akan pakai celak. Nah, pakai celak begitu. Azaj. Azaj itu alisnya, ini bisa dari detailnya. Alisnya itu tebal tapi bagian ujungnya itu tipis. Akron dan kedua alisnya itu bersambung. Itu sifatnya Rasulullah SAW. Fi unukihi sata, di lehernya bukan lehernya pendek atau sangat tinggi, enggak. Ukuran lehernya itu pas. Kan kadang ada orang kadang maaf bahasa Jawa itu enggak kelihatan gulunya kadang. Dari saking pendeknya lehernya. Rasulullah SAW enggak. Sempurna. Bentuk lehernya itu sangat sempurna. Kemudian setelah itu Quran bentuk kisah wa fi lihyatihi kathathah. Jenggotnya itu tebal. Insamata fa'alaihil waqar. Kalau dia itu diam, maka nampak dia itu orang yang sangat tenang dan sangat berwibawa. Wa idza takallama sama wa alahul baha. Kalau sudah berbicara, maka pembicaraan itu menunjukkan kelasnya itu adalah kelasnya orang yang tinggi. Dan juga menunjukkan beliau itu adalah orang yang sangat berwibawa. Khulubul mantik. Pembicaraannya itu nikmat, lezat. Kalamuhu faslun lanazrun walahadur. Ucapannya itu fasl. Fasl itu bisa bermakna setiap ucapannya itu benar dan ucapannya itu runtut, pas. Dia bukan orang yang sangat sedikit berbicara sehingga orang itu mau ngajak bicara sungkan. Kita kalau ketemu orang bicaranya terlalu sedikit, mau ngajak ngobrol kan enggak enak. Dari mana? Sana, gitu aja. Kalau orang mau neruskan kan bingung sudah. Cuma jawab gitu aja. Sudah makan? Sudah. Itu kan ya orang mau ngelanjutkan ngobrol itu kan sudah enggak enak gitu. Sekarang mungkin chat sama orang, sudah makan? SDH gitu aja misalkan. Orang mau ngobrol lagi sudah malas. Iya atau tidak? Y gitu aja. Orang kan mau ngobrol Mas. Ini Rasulullah enggak. Jadi bukan orang yang sedikit bicara sampai akhirnya mau ngajak bicara itu sungkan atau terlalu banyak bicara sampai orang juga malas. Orang terlalu sedikit bicara atau terlalu banyak bicara itu yang mau ngajak ngobrol sudah enggak enak. Tapi bisa bayangkan kalau kita pergi naik mobil perjalanan jauh sama orang yang banyak bicara, itu azab itu. Bisa enggak bisa istirahat kita. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW pembicaraannya itu pas, benar. Faslun itu hak yang diomongkan. Kemudian setelah itu bukan terlalu sedikit sehingga membuat orang sungkan atau terlalu banyak sehingga membuat orang itu jadi sebel. Kemudian ka'anna mantiqu kharazatun nadwin yatahaddarna. Kalau bicara itu seakan-akan kalau dilihat tuh itu seperti untayan mutiara yang berjatuhan dari mulutnya. Abhanas, beliau itu orang yang paling berwibawa. Ajmaluhu min ba'id. Kalau dilihat ada orang jalan dari kejauhan, kita bisa tahu yang paling ganteng yang mana, tidak kelihatan kan? Tapi kalau Nabi Muhammad jalan dari kejauhan, orang bisa tahu yang itu yang paling indah. Wa ahsanuhu min qarib. Sudah dekat, ya benar ini yang paling baik. Rasulullah SAW. Raba'ah. Raba'ah ini maknanya mutawasitun bainatul wal qisar, yaitu porsi tubuhnya itu ideal. Nah, porsi tubuhnya itu sangat ideal. La tashna'uhu ainun min tul. Orang enggak jadi malas lihat karena terlalu tinggi, jadi enggak enak lihat karena terlalu tinggi. Wala taktahimuhu ainun min qasar. Dan juga tidak disepelekan karena terlalu pendek. Jadi kalau orang terlalu tinggi kan orang lihatnya juga enggak enak kan? Dan terlalu tinggi lihatnya tidak enak. Orang terlalu pendek juga disepelekan. Tapi Nabi Muhammad SAW itu tubuhnya pas. Raba'ah. Husnun baina husnain. Ibaratnya beliau itu yang ada di tengah. Porsinya yang ada di tengah. Jadi kalau ada orang misalkan tinggi terlalu tinggi
Tidak bagus. Pendek terlalu pendek juga enggak bagus. Maka Nabi Muhammad SAW itu yang ada di tengah-tengah. Fahuwa anzaru thalathati manzaran. Kalau ada 3 orang yang sama-sama tampan, maka yang paling tampan dan paling menyenangkan dilihat itu Nabi Muhammad. Wa ahsanuhum qaddan, dan beliau itu adalah orang yang paling bagus di dalam, oh ini kayak salah, wa ahsanuhum qadran ini harusnya. Itu qaddannya. Qaddannya. Ini apa? Yang sahih di hadisnya wa ahsanuhum qadran. Beliau adalah orang yang nilainya paling baik. Lahu rufaqa yahifuna bihi. Beliau punya sahabat-sahabat yang mengelilinginya. In qala sami'u liqaulihi. Kalau Nabi ini berbicara, maka semua sahabatnya itu diam mendengarkan pembicaraannya. Wa in amara tabadaru li amrihi. Tapi kalau Nabi itu sudah memerintahkan sesuatu, maka yang bersama Nabi itu kalau ada 3 orang, 3 orang langsung bergegas untuk menjalankan apa yang diperintahkan sama Nabi. Bukan cuma satunya aja yang 2 diam, enggak, 3-3-nya langsung bergegas menjalankan perintahnya Nabi. Mahfudun, orangnya itu memang layak untuk dilayani banyak orang, pantas. Mahsyudun itu orang yang memang sangat layak untuk dijadikan pusat perhatian. La'abisun, abis itu bukan orang yang mutajahim, yang wajahnya itu muram atau orang yang perkataannya itu suka mengucapkan kata-kata yang kasar, enggak. Wala mufannid, dan juga bukan orang yang suka mencela orang lain. Itu sifat dari Ummu Ma'bad ketika mensifatkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mungkin kalau punya teman akrab yang sudah punya kumpul tahunan, kita suruh nyeritakan bentuk alisnya aja mungkin enggak bisa kita. Lupa mungkin kita. Anda bisa bayangkan betapa menariknya wajahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai orang yang ketemu 1 kali dalam jangka waktu singkat itu bisa menceritakan postur tubuhnya sedetail itu. Faqala Abu Ma'bad, maka Abu Ma'bad mengatakan, "Hadza in wallah, ini benar orang Quraisy yang lagi kita cari ini." Maka kalau saya ketemu sama dia, saya akan minta untuk saya jadi sahabatnya dia, saya akan ikut kepada dia. Bahkan saya akan berjuang kalau saya bisa mendapatkan jalan ke sana. Sampai akhirnya ketika mendengarkan kabar Nabi Muhammad SAW ada di Madinah, maka Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad berhijrah menjumpai Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya beliau berdua masuk dalam agama Islam. Kemudian juga diriwayatkan dari Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dari Al-Jurairi, suatu ketika dia berkata kepada Abi Tufail, nanya pada Abi Tufail, "Kamu pernah lihat Rasulullah apa enggak?" Jawab, "Nah, saya pernah lihat Rasulullah." "Gimana kamu lihat Rasulullah?" "Sifhuli, sifatkan kepada guru Rasulullah." Maka dia menyampaikan Rasulullah SAW itu kulitnya sangat putih. Kulitnya sangat putih. Putihnya itu bukan cuma sekadar putih, sampai putih yang kayak orang nggak ada darah. Putihnya itu musyarraban bihumrah. Putih yang di situ ada kemerah-merahannya. Malihal wajhi itu wajahnya tampan menyenangkan. Muqassadan, beliau itu berada pada porsi yang paling ideal. Kalau ada orang misalkan matanya terlalu besar, nggak bagus. Terlalu kecil, nggak bagus. Nabi Muhammad di tengah-tengahnya. Kalau ada orang bibirnya terlalu besar, aneh. Bibir terlalu kecil juga tidak nyaman dilihat. Beliau pas ada di tengah-tengahnya. Jadi seakan-akan tidak ada satupun orang yang melihat Nabi Muhammad SAW kemudian lihat ada kekurangan pada diri Nabi, itu enggak ada. Jadi semua sepakat bahwasanya yang ada pada Nabi Muhammad SAW beliau adalah kesempurnaan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Tala'la'u wajhil munir wa isyraqu muhayya. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi wajhan wa anwaruhum muhayya. اجتمعت كلمة الصحابة الذين وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه صلى الله عليه وسلم كان منير الوجه مشرق المحيا يتلألأ بالنور الباهر والضياء الزاهر والبهاء الظاهر. فمن الصحابة من ضرب المثل لبهاء نوره صلى الله عليه وسلم بالشمس، ومنهم من شبه ذلك بالقمر، ومنهم من شبه لمعة
إشراقت وجه الشريف في لمعات القمر وجميع هذا مما يثبت لنا إشراقات وجهه الظاهرة وأنواره الباهرة وإليك الأحاديث الساطعة والأدلة القاطعة. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: وكانوا يقولون هو كما وصفه صحابه أبو بكر رضي الله عنه: أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايا له الظلام. وعن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. رواه الترمذي والبيهقي وغيرهما. وروى الترمذي من حديث هند بن أبي هالة من رواية الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تتلألأ القمر ليلة البدر. الحديث كما سيأتي. Kemudian bab berikutnya adalah bercahayanya wajah Nabi Muhammad SAW dan bersinarnya paras beliau. Sungguh Rasulullah SAW itu adalah ahsanun nasi wajhan, manusia yang paling indah wajahnya. Wa anwaruhu muhayyan, dan sangat bersinar parasnya. Istama'at kalimatu sahabatil ladzina wasafu Rasulullah SAW ala annahu sallallahu alaihi wasallam, sepakat semua sahabat yang menyifatkan Nabi bahwasanya beliau itu kana muniral wajhi, beliau itu wajahnya bercahaya, musyriqal muhayya, parasnya itu bersinar, yatala'la'u bin nuril bahir, bersinar dengan cahaya yang jelas, wa dhiya'i zahir, sinar yang nyata, wal bahir dhair, dan kewibawaan yang nampak. Itu wajahnya Rasulullah SAW. Famina sahabah, nah sebagian sahabat itu memisalkan Nabi, memisalkan cahaya Nabi, ada yang misalkan ya seperti matahari, ada yang memisalkan itu seperti rembulan, ada yang memisalkan itu seperti kilatan cahaya matahari atau kilatan cahaya rembulan. Dan semuanya itu menunjukkan apa? Pokoknya Nabi Muhammad SAW itu wajahnya bercahaya. Nah, jadi memang wajahnya Nabi Muhammad SAW itu tidak banyak sahabat yang meriwayatkan. Nah, karena memang salah satu sahabat itu mereka sungkan untuk memandang tajam Nabi, melihat Nabi itu sungkan. Dan karena memang sinarnya Nabi itu kadang-kadang keindahan Nabi itu menjadikan orang itu menundukkan pandangannya. Makanya nanti kita lihat Abu Hurairah dan selain yang sahabat-sahabat yang dekat-dekat sama Nabi, itu aja kalau mensifatkan Nabi itu secara global, pokoknya begini gitu aja. Tapi mungkin beberapa orang kayak anak kecil yang Hindun Abi Halah itu lihat Nabi ketika dia kecil. Atau mungkin umum abad kita itu belum masuk Islam, tidak tahu itu Nabi Muhammad siapa, kan nggak kenal. Ya ngelihat ya berani aja dia ketika itu. Terus sebagian sahabat itu mereka sungkan kalau lihat Nabi, bahkan mungkin bukan karena kesungkanannya, mungkin memang keindahan wajahnya Nabi ditambah cahaya iman yang ada pada diri mereka, itu mereka silau kalau melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW hingga mensifatkan dengan keindahan yang mereka tahu. Di antara Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu mensifatkan badannya. Abu Hurairah kita tahu periwayat hadis terbanyak ini. Periwayat hadis yang terbanyak. Itu ditanya wajahnya Nabi. Gimana pendapat beliau? Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah SAW. Saya enggak pernah lihat apapun juga yang lebih indah dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna syamsa tajri fi wajhi, seakan-akan matahari itu berputar di wajah beliau. Jadi benar-benar ya silau yang enggak kelihatan. Nah, ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Kemudian setelah itu Imam Al-Ghazali mengatakan
mereka itu mensifatkan Nabi sebagaimana sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mensifatkan Nabi. Aminun Mustafa lil khairi yad'u qadai'il badri zayalahu dhalamu. Aminun, Nabi Muhammad itu adalah orang yang dipercaya. Mustafa, orang yang dipilih. Lil khairi yad'u, mengajak orang kepada kebaikan. Qadai'il badri zayalahu dhalamu, maka wajahnya ibarat cahaya rembulan yang menyingkirkan segala macam kegelapan. Kemudian Abi Ubaidah bin Muhammad bin Amr bin Yasir itu berkata pada Rubayyi binti Muawwidh. Kata pada Rubayyi binti Muawwidh, salah seorang wanita yang pernah menyaksikan Rasulullah SAW. Berkata, sifilana Rasulullah SAW. Sifatkan kepada kami Rasulullah SAW. Akhirnya dia menjawab, ya bunaya, wahai anakku, la ra'aita syamsa tali'ah. Hai anakku, kalau suruh mensifatkan Nabi ya bingung nih. Kalau kamu pengen tahu Nabi Muhammad, ya ibarat matahari yang terbit. Ibarat matahari yang terbit. Ada diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Baihaqi dan selain daripada keduanya. Kemudian setelah itu juga diriwayatkan dari hadis Hindun bin Abi Halah dari Sayyidina Hasan bin Ali. Hasan bin Ali berjumpa dengan pamannya Hindun bin Abi Halah, dan Hindun itu seorang wasaf, seorang imam pandai mensifatkan. Tanya bagaimana Nabi Muhammad SAW. Nah, yang paling bagus itu alasan kenapa bertanya. Kenapa? Wa ana ashtahi ayyasifali minha syai'an ata'allaku bih. Aku ingin pamanku ini menyifatkan aku tentang kakekku Nabi Muhammad. Padahal lihat loh ini, Sayyidina Hasan. Saya akan lihat usia kecil. Mungkin yang dilihat itu enggak sedetail pamannya. Aku senang kalau pamanku mensifatkan aku dengan kakekku Nabi Muhammad agar aku menemukan satu cara agar bisa menjadikan hatiku semakin cinta dengan Nabi Muhammad. Nah, ini dalil. Jadi kita mendengarkan sifat Nabi itu bisa menjadikan hati kita ada kerinduan kepada Rasulullah SAW. Kemudian mensifatkan Nabi ini, Hindun bin Abi Halah mensifatkan Nabi karena Rasulullah SAW fakhman fakhaman, jadi badannya itu kekar begitu. Ya tala'la wajhu tala'lul qamar lailatul badar. Wajahnya itu bercahaya sebagaimana rembulan di saat purnama. Karena dulu orang-orang di zaman itu kan tidak ada pemandangan alam itu kan mereka nggak lihat. Yang mereka lihat itu kan ya pasir, gunung batu dan lain sebagainya. Maka ketika itu bagi orang-orang di masa itu pemandangan alam yang terindah itu bulan purnama. Yang terindah itu bulan purnama. Maka ketika mereka mensifatkan Nabi, ya difatkan ini bulan purnama. Bahkan lebih indah sekalipun dibandingkan bulan purnama. Itu sifatnya Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa an Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatil idhiyan wa alaihi hullatul hamra faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar fal huwa indi ahsanu minal qamar rawahu Tirmidzi. Wa an Abi Ishaq as-Sabi'i annahu qala sa'ala rajulun al-Bara' bin Azib akan batu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf faqala la bal mithla al-qamar rawahu al-Bukhari wa Tirmidzi wa rawa Muslim an Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu wa qala rajulun kana batu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu sayf faqala Jabir la bal mithla syamsi wal qamar wa kana mustadiran. Wa fi Sahih Bukhari min hadits Ka'b bin Malik annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istianara wajhahu ka'annahu qit'atu qamar al hadits wa rawal Baihaqi an Abi Ishaq al-Hamdani an imra'atun min Hamdan samaha Abu Ishaq qalat hajjatu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratin fara'aitu ala ba'irin lahu yatufu bil Ka'bah biyadihi mahjan alaihi burdan ahmaron
yakadu yabassul sya'rahu munkibah idza marral bil hajar istalamahu bil mahjan thumma yarfa'u ilaihi fihi fayuqabbilhu. Qala Abu Ishaq faqultu laha syabihah sallallahu alaihi wasallam faqultu kal qamar lailatul badr lam ara qablahu wala ba'dahu mithluh. Walamma qadimal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ja'ala ahlaha yatanashiduna tala al-badru alaina min thaniyatin walda wajaba syukru alaina ma da'allahu ma da'alillahi da ayyuhal mab'utsu fina jitu bil amri muta' fawajjahul masyriq bil anwar wal fiyat bil ma'ani wal asrar dalilun sati'un wa burhanun qati'un ala annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ta'ala haqqan wa sidqa. Kemudian dari Jabir bin Samurah, beliau menyatakan, saya suatu ketika melihat Nabi Muhammad SAW di malam purnama. Malam purnama itu malam purnama yang sempurna, idhiyan itu. Jadi kelihatan jelas itu bulan purnama dari awal malam sampai akhir malam. Dan ketika itu saya menyaksikan Nabi Muhammad SAW itu di bulan purnama itu pakai pakaian merah. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Ini orang yang dulunya pemandangan alam terindahnya itu bulan purnama. Dan paling senang mereka ketika bulan purnama itu yang sempurna. Jadi dari awal malam sampai akhir malam itu kelihatan terus. Maka aku lihat Nabi Muhammad, aku lihat bulan. Falahu indi ahsanu minal qamar. Maka bagiku Nabi Muhammad SAW lebih indah sekalipun dibandingkan bulan purnama. Jadi dibandingkan ini, jadi pemandangan alam yang terindah bagi mereka dibandingkan sama Rasulullah SAW. Ternyata kalah. Ya ternyata masih lebih indah Rasulullah SAW. Kemudian dari Abi Ishaq As-Sabi'i, beliau bertanya pada seseorang pada Barra' bin Azib. Nanya, Rasulullah itu wajahnya kayak pedang begitu ya? Maksudnya mengkilat begitu, kayak pedang begitu. Dijawab, enggak. Akan tetapi wajahnya itu seperti rembulan. Kemudian Jabir bin Samurah juga ada orang yang bertanya pada beliau, apakah wajah Nabi itu seperti pedang? Jadi orang itu mungkin lihat yang mengkilat-mengkilat itu kan pedang begitu. Apakah itu seperti pedang yang mengkilat begitu? Enggak. Bal mithlu syamsi wal qamar wa kana mustadiran. Ibarat wajahnya itu matahari dan rembulan dan itu berputar terus di wajahnya. Kenapa? Rembulan punya keindahan tersendiri, matahari juga punya keindahan tersendiri. Nah, matahari itu keindahannya adalah terangnya itu. Tapi kalau rembulan keindahannya itu berbeda. Bayangkan di tengah kegelapan ada yang menyala. Dan dua keindahan ini, keindahannya matahari, keindahannya rembulan, itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari riwayat hadis Ka'ab bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sura istanara wajhu ka'annahu qit'atu qamar. Nabi Muhammad SAW itu kalau sudah senang maka wajahnya itu bersinar ibarat potongan daripada rembulan. Ada pada diri Rasulullah SAW. Kemudian Imam Baihaqi meriwayatkan dari Abi Ishaq Al-Hamdani. Dia salah seorang perempuan dari suku Hamdan. Itu yang kesana oleh Abu Ishaq, perempuan itu mengatakan, aku ini haji bersama dengan Rasulullah itu berkali-kali, bukan cuma sekali. Pernah aku lihat Rasul itu duduk di atas unta, tawaf di Ka'bah. Jadi tawaf itu jalan kaki boleh, di atas kendaraan juga boleh. Sebagian ulama ahli fikih, ahli hadis itu menyampaikan kenapa kok Nabi Muhammad itu sempat tawafnya itu di atas unta. Karena menunjukkan apa? Orang muslim itu kaya. Ya, sampai tawafnya aja itu muhtaram di atas unta ketika itu untuk apa? Menjatuhkan mentalnya orang-orang kafir. Cuma kalau sekarang tawaf di atas unta ngikuti sunnah, insya Allah diusir sama askarnya Ka'bah nanti. Itu jadi tawaf di atas unta itu, kemudian di tangannya itu ada tongkat. Di tongkatnya itu ada dua kain yang berwarna merah. Rambutnya itu hampir menyentuh pundaknya. Karena sya'ru bainal jummati wal wafrah. Ya, rambutnya itu hampir menyentuh pundaknya, rambutnya Nabi Muhammad SAW.
Itu kalau ketika lewat di Hajar Aswad, maka beliau sentuhkan tongkatnya, kemudian setelah itu beliau cium ujung daripada tongkat tersebut. Kemudian setelah itu yang nanya, Abu Ishaq tadi nanya, ya inti sifatkan itu wajahnya Nabi Muhammad itu seperti apa? Dijawab sama perempuan tadi, kal qamari lailatul badri, yaitu seperti bulan ketika purnama. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Sebelum beliau dan setelah beliau saya enggak pernah menyaksikan orang yang seindah beliau. Ketika Nabi Muhammad SAW itu datang ke kota Madinah, maka ketika itu orang-orang Madinah menyambut Nabi dengan syair-syair tola'al badru alaina, telah terbit bulan purnama atas kami. Min thaniyatil wada, dari bukit Thaniyatul Wada. Wajibah syukuru alaina, maka wajiblah kita semua bersyukur selama orang-orang yang menyeru kepada Allah mereka masih menyeru. Ayuhal mab'utsu fina, wahai orang yang diutus untuk kami, Cita bil amril muta', kamu datang dengan perintah yang layak untuk ditaati. Nah, memang ketika Nabi Muhammad SAW itu masuk ke Madinah, menurut sebagian ahli sejarah, itu momennya adalah ketika malam hari. Ketika di malam, jadi orang Madinah itu nunggu dapat kabar Nabi itu nunggu dari pagi sampai siang sampai malam. Sana ada orang Yahudi. Orang Yahudi tinggalnya tempatnya agak atas begitu. Lihat nunggu apa? Ada tamu mau datang, ya udah. Tiap hari dilihat ini, dipikir kesian orang Medan nunggu tamunya nggak datang. Sampai di satu hari sudah malam, pulang kan semuanya. Mereka semuanya pulang, mereka dalam perjalanan pulang, ini yang Yahudi yang di atas itu teriak lihat. Ini jangan-jangan ini ini tamu yang kalian tunggu nih jangan-jangan. Maka ketika itu dari bukit, ketika mereka menyaksikan yang dilihat ya cahaya. Maka sampai keluar syair tola'al badru alaina, telah terbit bulan purnama untuk kami semuanya. Maka ini beliau Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini menutup dengan kata-kata ini, fa wajhuhu sallallahu alaihi wasallam al-musyriqu bil anwar. Wajahnya Nabi itu bercahaya, terang benderang. Al-fayat bil ma'ani wal asrar. Bukan hanya sekedar cahaya nampak di mata, namun juga ada cahaya maknawi dan rahasia-rahasia ilahi yang memberikan sesuatu kepada orang yang memandang wajahnya. Dalilun sati wa burhanun qati, petunjuk yang pasti, bukti yang sangat nyata ala annahu Rasulullah SAW haqqan wa sidqan. Bahwasanya beliau itu adalah utusan Allah, benar-benar hak dan benar-benar jujur. Memang beliau itu dilihat wajahnya aja orang sudah bisa tahu ini adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ini yang bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa iqbal salahil ahwal zahiran wa batinan. An Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Faqihna wa iyyakum fid din wa yahdina wa iyyakum sawa'a sabil wa yu'allimna wa iyyakum ta'wil wa yaj'alna wa iyyakum ulama atqiya sulaha nujaba. وأن الله يغفر لنا ولوالدينا ولمن كان في السابق حاضرا معنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل مستقر أرواحهم فردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونسأل الله كريم أن يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية وأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا ومن أوصانا بالدعاء ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي سر وعانا ولا يخيب رجانا ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرة بدون تعب ولا مشقة مع اللطف والعافية والتوفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول الأمور في طاعة الله والرضا في خير واللطف والعافية السلامة وإلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم لم بحالاتي ومطلع على سرائر ونياتي
اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأشفياك.